Suamiku direndahkan dan diolok-olok mertua hanya karena kerja sebagai sopir bus pariwisata. Ternyata dia... Selama ini, aku harus sabar melihat suamiku dihina oleh orang tuaku hanya karena pekerjaannya sebagai sopir bus pariwisata. Aku selalu membela dia, tapi ada satu hal yang aku tak tahu, sesuatu yang disembunyikannya selama ini. Setelah kelahiran anak pertama kami, semua terungkap. Ternyata, Faizah selalu merasa ada yang sedikit aneh dalam pernikahannya dengan Adam. 3 tahun bersama, meski tidak sesempurna yang dibayangkan, ia tidak pernah meragukan satu hal, cintanya pada suaminya. Namun, ada sisi Adam yang tak pernah bisa ia sentuh. Sesuatu yang terus ia rasakan, namun tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Adam adalah suami yang baik, penuh perhatian, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuknya. Tetapi, di balik semua itu, ada sebuah misteri yang selalu mengganggunya. Mereka bertemu ketika Faizah masih bekerja di Jakarta, merantau jauh dari kampung halaman. Adam adalah orang yang sederhana, penuh tawa, tetapi selalu menjaga jarak. Ketika Faizah memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung, Adam dengan tulus memintanya menjadi istrinya. Faizah tidak bisa menolak. Adam membuatnya merasa nyaman, dan ia percaya cinta yang sederhana itu bisa membawanya jauh. Mereka menikah tanpa banyak berpikir panjang, tanpa banyak syarat, hanya dengan keyakinan bahwa mereka bisa bersama, membangun kehidupan bersama. Namun, sejak pernikahan itu, Faizah mulai merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Adam. Meskipun sudah menjadi suaminya, Adam tidak pernah membicarakan pekerjaannya secara rinci. Ia tahu suaminya bekerja sebagai sopir bus pariwisata, namun tak lebih dari itu. Adam tidak pernah mengajak Faizah berbicara tentang pekerjaannya, tidak pernah bercerita mengenai rekan-rekannya, dan bahkan ketika Faizah bertanya tentang seberapa sering ia bekerja, Adam hanya tersenyum dan menjawab dengan kalimat yang selalu sama, "Aku kerja sesuai kebutuhan." Yang lebih membuat Faizah bingung adalah bagaimana Adam selalu tampil dengan penampilan yang tidak mencolok. Pakaian yang sederhana, kendaraan yang selalu sama, sebuah motor tua yang tidak terlihat glamor, meski Faizah tahu suaminya memiliki cukup banyak waktu untuk membeli kendaraan yang lebih baik. Namun Adam memilih untuk tetap seperti itu, berpakaian sederhana, dan memilih hidup dengan cara yang sangat minim pencitraan. Di balik kesederhanaannya itu, Faizah merasa ada lapisan lain yang tak dapat ia tembus. Ada kalanya, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Faizah tak bisa menahan rasa penasaran. Ia ingin sekali menanyakan lebih banyak, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu, atau bahkan membuat Adam merasa tidak nyaman. Adam selalu mengatakan, "Kita tidak perlu banyak bicara tentang hal-hal itu. Yang penting kita bahagia." Tentu saja, Faizah merasa bahagia, setidaknya dengan cara Adam. Namun kebahagiaan itu terkadang diliputi dengan bayangan tentang apa yang sesungguhnya ada di balik kebahagiaan, yang sederhana itu. Namun yang paling sering mengusik pikirannya adalah orang tua Faizah. Sejak mereka menikah, Faizah merasa semakin terpojok oleh sikap orang tuanya terhadap Adam. Terutama ibunya, yang seringkali mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pekerjaan Adam. Ibu Faizah, seorang wanita yang terbiasa dengan kehidupan kota, dengan segala kemewahan dan kemudahan, merasa bahwa pekerjaan Adam sebagai sopir bus pariwisata tidak sesuai dengan status keluarga mereka. Ia sering berbicara dengan sinis tentang bagaimana seharusnya seorang suami bisa memberikan lebih kepada istri dan keluarga. "Faizah, kamu harus tahu, bekerja sebagai sopir itu bukan pekerjaan untuk orang yang ingin maju. Kalau saja suamimu itu bisa berpikir lebih besar, dia pasti bisa punya usaha sendiri, bukan hanya jadi sopir bus," kata ibunya suatu kali saat mereka sedang duduk bersama di rumah. Kata-kata itu terasa tajam bagi Faizah, dan meskipun ia tidak pernah membiarkan ibunya melihatnya, hatinya terasa hancur setiap kali mendengarnya. Setiap kali mendengar kritik-kritik semacam itu, Faizah selalu berusaha membela Adam. Walaupun dia tahu itu tidak mudah. Adam hanya tersenyum kecut dan mengalihkan pembicaraan dengan kalimat yang menenangkan, "Jangan khawatir, Mas nyaman dengan pekerjaannya."
Namun semakin lama, semakin banyak yang berubah dalam hubungan mereka. Adam semakin tertutup, dan Faizah merasa semakin terasing. Ada saat-saat di mana mereka duduk bersama di malam hari, namun suasana menjadi hening, seperti ada tembok yang menghalangi mereka. Faizah tidak bisa membicarakan perasaannya, tidak bisa menanyakan kenapa Adam selalu menghindar dari pertanyaan-pertanyaannya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh suaminya. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu, Faizah merasa terjebak antara keinginan untuk mendukung Adam dan rasa kecewa yang muncul akibat penolakan Adam untuk berbagi. Ada kalanya Faizah ingin tahu lebih banyak, ingin tahu apa yang sebenarnya ada dalam hidup suaminya yang selama ini tampak sangat tertutup. Namun, Adam selalu punya alasan untuk tidak membuka diri. Dan Faizah hanya bisa menerima keadaan itu, meskipun kadang hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Hari-hari berlalu dengan begitu saja, dan meskipun tak pernah ada konflik besar di antara mereka, Faizah merasa bahwa ada jarak yang perlahan mengembang. Cinta mereka masih ada, tentu saja. Tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang seharusnya membuatnya merasa lebih dekat dengan suaminya. Hingga suatu hari, saat Faizah sedang duduk di ruang makan, sambil memandangi foto pernikahan mereka, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini bukan hanya tentang pekerjaan, Adam sebagai sopir bus pariwisata. Mungkin ada hal yang lebih besar yang selama ini Adam sembunyikan. Namun, Faizah tak tahu harus mulai dari mana untuk menggali lebih dalam. Singkat cerita. Semakin lama, Faizah merasa ada yang berubah dalam hubungannya dengan Adam. Tidak ada yang mengatakan dengan terang-terangan, tetapi sikap orang tua Faizah terhadap suaminya semakin jelas. Ibunya, yang semula tampak menerima Adam dengan baik, kini semakin sering melontarkan sindiran-sindiran halus. Bukan hanya ibunya, bahkan ayahnya, yang biasanya lebih pendiam, mulai menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pekerjaan Adam sebagai sopir bus pariwisata. Faizah seringkali merasa seperti berada di tengah perang diam-diam antara suaminya dan orang tuanya. Setiap kali mereka berkumpul di rumah orang tuanya, baik itu untuk makan malam atau sekadar mengobrol, topik tentang pekerjaan Adam selalu menjadi bahan ledekan yang tak terhindarkan. Faizah, kamu sudah menikah 3 tahun. Kok suamimu nggak bisa beli mobil pribadi sih? Ujar ibunya suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tamu. Padahal, katanya dia bisa nyetir bus kan? Gimana bisa begitu, ya? Faizah mencoba menanggapi dengan senyum, namun hatinya teriris. Ibu, Mas Adam itu nggak peduli soal mobil pribadi. Dia lebih suka naik motor saja, lebih praktis. Namun, ibunya hanya melanjutkan dengan nada yang lebih sinis. Ya, kalau suami kamu mau maju sedikit saja, pasti bisa punya lebih dari itu. Tapi kalau kerjanya hanya jadi sopir, ya begitulah. Kadang aku bingung, kamu nggak takut hidup begini terus? Setiap kata ibunya seakan menghujam hatinya. Tidak hanya di rumah, ketika mereka bertemu teman-teman orang tuanya, selalu ada saja yang melemparkan sindiran serupa. Mas Adam itu sopir bus ya? Pasti capek banget deh kerja seperti itu. Kata salah satu teman ibunya yang selalu bertanya dengan nada mencibir. Faizah merasa jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali topik itu muncul. Ia tahu, Adam tidak pernah ingin membuatnya malu. Tapi kenyataannya, semakin lama, ia mulai merasakan ketegangan yang semakin jelas. Adam tidak pernah membicarakan perasaan atau tanggapannya terhadap perlakuan orang tuanya. Seolah-olah ia tidak peduli dengan semua ejekan itu. Tapi Faizah tahu, ada sesuatu yang lebih dalam, yang Adam coba sembunyikan. Sikap Adam yang semakin tertutup membuat Faizah semakin merasa terasing. Suaminya yang dulu penuh tawa, yang selalu menyemangatinya di setiap langkah hidupnya, kini seakan menarik diri ke dalam cangkang yang tak bisa ia tembus. Di rumah, Adam lebih sering menghabiskan waktu dengan menyelesaikan pekerjaan rumah atau bermain dengan ponselnya. Bahkan, ketika mereka duduk bersama, Adam lebih memilih menghindari percakapan yang lebih dalam. Faizah sering bertanya-tanya, apakah ini semua karena sikap orang tuanya terhadap Adam? Ataukah Adam memang merasa tidak cukup untuk memenuhi harapan mereka? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah
Di dalam hatinya, ia merasa semakin jauh dari suaminya. Pernah suatu sore, Faizah mencoba membuka percakapan dengan Adam. Mereka sedang duduk bersama di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat setelah makan malam. Angin malam berhembus pelan, menambah suasana yang tenang. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara, pikir Faizah. Ia memutuskan untuk bertanya langsung. Mas, kamu nggak pernah cerita kenapa kamu memilih jadi sopir bus. Apa itu yang kamu inginkan? Aku nggak masalah dengan pekerjaanmu, tapi aku ingin tahu, kenapa kamu nggak mau cerita? Adam hanya tersenyum kecil. Aku suka pekerjaan itu, Faizah. Itu saja. Cuma itu. Tapi, Mas, orang tuaku, mereka kan selalu nanya-nanya. Kadang aku bingung jawabnya. Faizah merasa ada yang mengganjal di dada. Mereka sering ngomongin, Mas dan aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau kamu merasa tersinggung, Mas. Tapi kadang aku juga bingung. Kenapa nggak ngomong saja kalau ada sesuatu yang ingin Mas sampaikan? Adam mengalihkan pandangannya keluar, menatap langit malam yang mulai gelap. Aku nggak peduli dengan pendapat mereka, Faizah. Kita hidup untuk kita, bukan untuk mereka. Namun, suara Adam terdengar tegas. Tetapi Faizah tahu, ada perasaan yang lebih dalam yang sedang disembunyikan. Ia tahu, Adam bukan tipe orang yang suka berbicara banyak tentang dirinya sendiri. Tapi, kali ini, Faizah merasa ada sesuatu yang belum pernah diungkapkan. Sesuatu yang membuat suaminya merasa tertekan, bahkan terluka oleh perlakuan orang tuanya yang terus merendahkan. Keputusan untuk tetap mencintai Adam dengan sepenuh hati kini terasa semakin berat. Faizah merasa terombang-ambing antara mendukung suaminya dan menghadap orang tuanya yang semakin sering meremehkan. Ia ingin sekali mengatakan kepada ibunya dan ayahnya bahwa Adam adalah suaminya, orang yang ia pilih dengan sepenuh hati, dan bahwa tidak ada yang salah dengan pekerjaan yang ia pilih. Tapi, entah kenapa, setiap kali ia mencoba melakukannya, selalu ada rasa takut yang membelenggunya. Faizah tahu, tidak ada yang lebih penting daripada rumah tangga yang mereka bangun bersama. Namun, tekanan yang datang dari luar semakin mempengaruhi ketenangan batinnya. Ada saat-saat ketika ia merasa ragu, apakah ia bisa terus mempertahankan kepercayaannya pada Adam jika situasi seperti ini terus berlanjut. Malam itu, saat mereka kembali ke dalam rumah setelah duduk di teras, Faizah menatap Adam dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi merasa seperti ada tembok yang menghalangi. Adam masih tetap tertutup, dan Faizah tahu, selama tembok itu ada, ia tidak bisa menyentuh apa yang ada di dalam hati suaminya. Singkat waktu. Kabar kehamilan Faizah datang begitu saja, seperti sebuah cahaya yang memecah kegelapan yang mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Meski baru saja menjalani 6 tahun pernikahan, rasanya tak ada yang lebih dinanti-nanti selain kedatangan seorang anak. Faizah merasa bahagia, bukan hanya karena dirinya akhirnya bisa hamil, tetapi juga karena ini adalah langkah besar dalam hidup mereka sebagai pasangan. Mereka berdua akhirnya akan menjadi orang tua. Tapi kebahagiaan itu tak datang begitu saja tanpa bayang-bayang. Orang tua Faizah, yang selalu meremehkan Adam, tidak sedikit pun menutupi ketidaksenangan mereka. Setiap kali Faizah mengunjungi mereka, selalu ada sindiran halus tentang Adam, terutama soal pekerjaan suaminya yang masih tetap sebagai sopir bus pariwisata. Kali ini, bahkan komentar pedas dari ibunya terdengar lebih keras. Faizah, kamu hamil? Kalau boleh tahu, suamimu bisa menyediakan semuanya kan? Kalau enggak punya kendaraan pribadi, bagaimana nanti anaknya? Masak sih hidup seperti ini terus, ujar ibunya suatu siang saat Faizah datang ke rumah orang tuanya untuk memberitahukan berita bahagia itu. Faizah menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin sekali membela Adam, tetapi selalu merasa seperti ada tembok yang menghalanginya. Orang tuanya tidak pernah bisa melihat apa yang Faizah lihat dalam diri suaminya. Adam adalah pria yang baik, setia, dan bertanggung jawab, meskipun pekerjaannya mungkin tidak seperti yang mereka harapkan. Apa yang harus aku bilang, Bu? Mas Adam, itu bekerja keras setiap hari. Dia nggak pernah mengeluh, apalagi menginginkan yang berlebihan.
jawab Faizah dengan suara pelan, berusaha menahan emosinya. Ibunya hanya menggelengkan kepala. Kamu lihat kan? Anak orang lain pada beli mobil baru setelah menikah, sementara kamu hanya seorang sopir bus. Tidak ada yang berubah. Faizah merasa hatinya teriris mendengar kalimat itu. Sebagai istri, ia merasa tak punya kekuatan untuk mengubah pandangan orang tuanya. Namun, ada satu hal yang pasti. Ia tak ingin anak yang ada dalam kandungannya nanti dibesarkan dalam suasana seperti ini. Faizah ingin Adam dan keluarganya merasa dihargai, meskipun itu sulit. Kehadiran kehamilan juga membuat Faizah semakin merasakan ketegangan yang ada dalam rumah tangga mereka. Meskipun ia bahagia dengan berita ini, ada sesuatu yang mengganjal. Adam semakin berubah. Ia mulai tampak lebih pendiam dan sering menarik diri ke kamar. Sebelumnya, ia selalu menjadi suami yang hangat dan penuh perhatian. Tetapi belakangan, Faizah merasakan keengganan Adam untuk berbicara tentang perasaan atau harapan mereka sebagai orang tua. Sikap Adam yang tiba-tiba lebih tertutup membuat Faizah bingung dan semakin terasing. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Faizah mencoba untuk membuka percakapan. Mereka duduk di sofa, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan. Mas, Faizah memulai dengan hati-hati. Kita akan punya anak loh. Aku seneng banget, tapi kenapa kamu malah jadi makin pendiam? Aku butuh kamu, Mas. Kita harus siap menjadi orang tua bersama. Adam hanya menatap layar tanpa berkata apa-apa. Hanya anggukan kecil yang menunjukkan bahwa ia mendengar, tetapi tidak lebih dari itu. Faizah menunggu beberapa saat, berharap Adam akan berkata sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Mas, kamu nggak khawatir tentang masa depan kita? Faizah melanjutkan dengan nada lebih lembut, mencoba membuka hati Adam. Aku ingin anak kita nanti bisa bahagia. Aku tahu kita nggak kaya, tapi kita bisa memberikan yang terbaik, kan? Bersama-sama. Adam akhirnya mengalihkan pandangannya dan memejamkan mata. Aku hanya takut, Faizah. Aku takut kalau aku nggak bisa memberikan yang terbaik. Aku merasa terkekang. Aku nggak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Faizah merasa ada sesuatu yang dalam dari kata-kata Adam. Sebuah perasaan yang selama ini tertahan dan tidak pernah diungkapkan. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya agar Adam bisa lebih terbuka. Kamu nggak perlu takut, Mas. Kita akan jalani semua ini bersama. Aku percaya kita bisa melakukannya. Namun, meskipun Faizah mencoba meyakinkan Adam, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik ketakutan suaminya. Adam bukan orang yang mudah membuka diri, dan Faizah merasa semakin sulit untuk menembus lapisan-lapisan itu. Kehamilannya yang semula membawa harapan malah membuat ketegangan semakin terasa. Adam semakin menjauh, dan Faizah merasa semakin kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hati suaminya. Keesokan harinya, saat Faizah sedang duduk di meja makan, kembali ibunya menghubunginya dengan pertanyaan yang tak bisa dihindari. Faizah, jadi kapan kamu dan suamimu mau beli mobil? Kan kamu nggak mungkin terus begini, harus ada perubahan. Sontak, Faizah merasa tubuhnya merinding. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Setiap kali ia mencoba menjelaskan keadaan, orang tuanya selalu merasa tidak puas. Seperti ada yang hilang dalam pandangan mereka terhadap Adam. Mereka tidak bisa melihat sisi lain dari pria yang telah memilih untuk hidup sederhana. Meskipun dalam diam, ia berjuang untuk menjadi yang terbaik bagi keluarganya. Faizah menatap cermin di depan meja makan, meraba perutnya yang mulai membuncit. Bayi yang tumbuh di dalam perutnya adalah harapan, tetapi juga tantangan. Ia tahu, untuk kali ini, ia tidak bisa membiarkan orang tuanya merendahkan Adam lebih jauh lagi. Ini bukan soal mobil atau harta. Ini tentang sebuah keluarga yang berjuang bersama, meskipun tidak selalu terlihat sempurna. Namun di dalam dirinya ada perasaan tak terungkapkan yang semakin membesar. Faizah merasa semakin bingung. Ada ketegangan yang semakin meningkat antara dirinya dan Adam. Dan semakin lama, ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus segera diungkapkan sebelum semuanya terlambat. Kehamilan ini tidak hanya membawa perubahan bagi tubuhnya,
tetapi juga bagi hubungan mereka. Ada misteri yang semakin dalam, dan Faiza merasa tak ada jalan kembali. Ada sesuatu yang besar yang akan segera terungkap. Sesuatu yang selama ini Adam sembunyikan dengan rapat. Singkat cerita, kehamilan Faiza seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan yang menyatukan mereka lebih erat, tetapi kenyataannya malah semakin memisahkan antara dirinya dan Adam. Setiap langkah yang diambil Faizah untuk membangun harapan tentang masa depan anak mereka selalu terasa berat, seperti ada batu besar yang menghalangi jalan. Orang tuanya, meski berusaha menunjukkan kegembiraan, tak bisa menutupi sikap mereka yang terus merendahkan Adam. 1 minggu setelah Faizah mengumumkan kehamilannya kepada orang tuanya, mereka kembali mengundang mereka untuk makan malam. Faizah tahu persis, makan malam itu tidak akan berjalan mulus. Sejak mereka menikah, hampir setiap kali bertemu, ada saja sindiran yang dilontarkan orang tuanya terhadap Adam. Dan kali ini, meskipun kehamilan Faizah seharusnya menjadi kabar baik yang dirayakan, tetap saja ada ketegangan yang menggantung. Malam itu, suasana di rumah orang tua Faizah terasa semakin canggung. Faizah duduk di meja makan, mencoba menenangkan diri, sementara Adam yang biasanya tenang, malam itu terlihat gelisah. Wajahnya lebih tegang dari biasanya, matanya terus melirik keluar jendela seakan menunggu waktu untuk pergi. Faizah tahu persis ada sesuatu yang sedang mengganjal di hati suaminya. "Mas, kenapa nggak makan dulu?" Faizah mencoba menyapa dengan lembut, namun Adam hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Masih kenyang," jawab Adam dengan nada datar, seolah-olah tidak ingin melibatkan diri dalam percakapan. Tiba-tiba, Ibu Faizah membuka percakapan dengan topik yang sudah biasa, namun kali ini jauh lebih tajam. "Faizah, kamu sudah cukup sehat, kan? Cuma, jangan terlalu banyak capek, ya. Nanti kamu nggak kuat hamil. Tapi jangan khawatir, kalau suamimu punya penghasilan yang lebih, pasti bisa bantu kamu banyak." Mata Faizah langsung tertuju pada Adam yang menunduk. Suasana menjadi semakin kaku. "Mas Adam nggak mau nyari kerja lain, biar nggak capek jadi sopir bus. Kan, kamu bisa cari pekerjaan lain yang lebih baik." Ibu Faizah melanjutkan, seolah tak peduli dengan perasaan Adam. Faizah bisa merasakan gelombang kesal yang muncul dari dalam diri Adam. Ketegangan yang selama ini ada, kini benar-benar meluap. Wajah Adam memerah, bibirnya terkatup rapat, dan kakinya mulai bergerak gelisah di bawah meja. Faizah ingin sekali melawan ucapan ibunya, tapi ia tahu kalau itu akan memperburuk keadaan. Adam semakin terlihat terpojok. "Mas, nggak apa-apa. Makan dulu, ya." Faizah mencoba menenangkan, meski suara hatinya penuh dengan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Adam begitu pendiam dan semakin sulit diajak bicara? Ibu Faizah tidak berhenti sampai di situ. "Kamu tahu, ya, kita nggak mungkin terus begini, Faizah. Anak kamu nanti butuh lebih. Punya mobil, rumah yang layak, itu kan hal-hal yang seharusnya dimiliki orang yang sudah berkeluarga. Tapi, kalau terus begini, kamu bisa bayangkan bagaimana masa depan anak kalian?" Tiba-tiba, Adam bangkit dari kursinya dengan tiba-tiba. Semua orang terdiam, termasuk Faizah. Suasana yang semula riuh menjadi sunyi seketika. "Sudah cukup." Adam akhirnya bersuara, suaranya gemetar, namun penuh ketegasan. "Saya bekerja sebagai sopir bus pariwisata, dan saya bangga dengan pekerjaan saya. Saya nggak perlu mobil pribadi atau kekayaan untuk menunjukkan siapa saya. Saya melakukan pekerjaan ini karena saya suka, dan karena saya bisa, bukan karena saya tidak punya pilihan." Suasana semakin tegang. Faizah menatap suaminya dengan terkejut. Adam yang selama ini selalu tampak tenang, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya yang belum pernah Faizah saksikan sebelumnya. Ibu Faizah terlihat terkejut, tetapi dia tidak menyerah. "Bukan soal suka atau enggaknya, Mas. Ini soal masa depan keluarga. Kamu bisa lihat kan, teman-teman Faizah, suaminya sudah sukses. Semua punya rumah, mobil, semuanya. Tapi kamu masih begini. Tetap saja hidup seperti ini.
Apa kamu nggak merasa malu? Kenapa harus malu? Adam menjawab dengan nada yang lebih tinggi. Saya tidak malu dengan pekerjaan saya. Yang saya malu itu adalah perlakuan kalian terhadap saya dan Faizah. Kalian pikir hidup itu cuma soal punya harta dan benda? Tidak, saya nggak percaya itu. Saya percaya pada usaha, kerja keras, dan integritas. Itu yang lebih penting. Faizah bisa melihat betapa dalamnya rasa kesal yang tertahan dalam diri suaminya. Ia tahu, ini bukan hanya soal pekerjaan, ini soal harga diri. Adam selama ini selalu menahan diri, tidak pernah membicarakan apa yang ia rasakan terhadap perlakuan orang tuanya yang terus merendahkan dirinya. Namun, malam ini, semuanya terungkap begitu saja. Ibu Faizah diam, tidak tahu harus berkata apa. Sesaat suasana menjadi hening, hanya ada suara detak jam yang terdengar jelas di ruang makan. Faizah merasa seperti dunia sedang runtuh di depan matanya. Ia ingin berkata sesuatu untuk meredakan ketegangan ini, tetapi kata-kata itu seakan terhenti di tenggorokannya. Mas, ayo duduk. Jangan marah. Faizah akhirnya berbicara dengan suara lembut, mencoba meredakan amarah Adam. Tapi Adam hanya berdiri di sana, tidak bergerak, seolah terjebak dalam perasaan kecewa yang begitu dalam. Faizah, saya nggak bisa terus begini. Saya nggak bisa terus ditekan dan dihina. Saya merasa seperti nggak dihargai. Adam berbalik dan berjalan menuju pintu. Tampak seperti ingin pergi begitu saja. Faizah hanya bisa diam, matanya mulai berkaca-kaca. Mas, jangan pergi, tolong. Faizah berusaha menghentikan langkah Adam, tetapi pria itu sudah melangkah keluar dari rumah orang tuanya. Malam itu Faizah kembali ke rumah dengan perasaan penuh keraguan. Ketegangan yang ada semakin terasa dan ia merasa semakin bingung dengan sikap suaminya yang mulai menjauh. Kehamilan yang seharusnya menjadi awal yang indah, malah terasa seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Faizah ingin sekali melupakan kejadian malam ini, tetapi ia tahu, ini bukanlah akhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Singkat waktu. Faizah merasa ada yang aneh dengan Adam belakangan ini. Suaminya, yang biasanya tenang dan pendiam, kini semakin sering terlihat gelisah, terutama setelah setiap pertemuan dengan orang tuanya. Kehamilannya yang memasuki bulan kelima seharusnya menjadi masa-masa penuh kebahagiaan, namun justru semakin mendatangkan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Adam tidak seperti dulu lagi. Wajahnya semakin sering diliputi kekesalan yang sulit untuk disembunyikan. Pagi itu Faizah berdiri di dapur, menyajikan sarapan pagi untuk Adam seperti biasa. Namun, ketika Adam masuk ke ruang makan, dia tidak menyapa Faizah seperti biasanya. Sejak semalam, Faizah sudah merasa ada sesuatu yang janggal, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk bertanya. Adam duduk dengan wajah datar, memandang makanan di depan matanya tanpa benar-benar menyentuhnya. Mas, ada apa? Faizah akhirnya membuka pembicaraan. Kenapa diam saja? Adam menarik napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Nggak ada apa-apa, sayang. Aku cuma capek. Tapi Faizah tahu, itu bukan hanya soal kelelahan fisik. Keadaan yang semakin menegang di rumah orang tuanya membuat Adam semakin kesal. Perlakuan orang tuanya, terutama ibunya, semakin tidak bisa ia terima. Faizah merasakannya, bahkan lebih kuat setelah kejadian makan malam kemarin. Ibunya yang terus-menerus mengolok-olok pekerjaan Adam di depan banyak orang, termasuk teman-teman dan tetangga mereka, benar-benar menghancurkan harga diri Adam. 1 minggu setelah pertemuan yang menegangkan itu, mereka diundang lagi ke rumah orang tua Faizah untuk acara doa selamatan. Faizah tahu betul bahwa ini akan menjadi situasi yang tidak nyaman. Kehamilan Faizah yang semakin terlihat seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Namun sebaliknya, ia merasakan semakin banyak tekanan yang datang dari segala arah. Perilaku ibunya, yang tidak pernah berhenti mencerca Adam, semakin sulit untuk ditoleransi. Saat mereka tiba di rumah orang tua Faizah, suasana sudah ramai dengan kerabat dan tetangga yang datang. Faizah mencoba untuk bersikap tenang dan berharap bisa menikmati acara itu, meskipun ia tahu dalam hati ada sesuatu yang semakin membebani.
Faizah, sudah lama sekali kamu nggak bawa mobil ya? Padahal sekarang sudah hamil. Seharusnya sudah bisa beli mobil sendiri. Suara Ibu Faizah menyapa begitu mereka masuk ke dalam rumah. Faizah menahan napas. Ia tahu arah pembicaraan itu akan mengarah kemana. Ibu, kan kita sudah bahagia dengan apa yang ada. Lagi pula, Mas Adam kan juga bekerja keras. Kerja keras? Ibu Faizah terkekeh sinis. Kerja keras kalau hanya jadi sopir bus pariwisata itu nggak akan cukup buat anak kamu, Faizah. Anak itu nanti butuh masa depan yang jelas, yang pasti, masa depan yang layak. Faizah menggigit bibir, menahan emosi yang mulai meluap. Ia menatap Adam, yang sudah jelas terlihat tidak nyaman dengan percakapan ini. Wajahnya semakin tegang, bibirnya terkatup rapat, dan matanya tertuju ke lantai. Ibu Faizah melanjutkan, tanpa merasa ada yang salah dengan ucapannya. Kamu harus mulai mikir, Mas Adam. Nanti kalau anak kamu lahir, dia bakal jadi seperti orang tuanya, miskin, nggak punya apa-apa. Itu nggak adil buat anak itu, Faizah. Harusnya kamu cari kerja yang lebih terhormat, jangan cuma jadi sopir. Semua orang di ruangan itu mendengarkan dengan seksama, dan beberapa tetangga tampak mengangguk setuju. Faizah merasa darahnya mendidih. Kehamilannya yang seharusnya menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka, kini malah menjadi alasan bagi orang tuanya untuk semakin merendahkan suaminya. Adam yang sebelumnya diam, kali ini tidak bisa menahan diri. Sudah cukup, Bu, katanya dengan suara yang lebih keras dari biasanya, membuat suasana menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada mereka, dan Faizah bisa merasakan ketegangan di udara. Saya sudah cukup mendengar hinaan ini. Saya nggak mau lagi diam. Kalau ibu nggak bisa menghargai saya, setidaknya hargai Faizah, istri saya. Ibu Faizah terkejut dengan reaksi Adam, tetapi dia segera kembali tersenyum sinis. Hargai kalau kamu bisa menunjukkan, kalau kamu bisa memberikan yang lebih baik. Kamu cuma bisa jadi sopir bus, itu nggak cukup untuk membangun masa depan yang layak. Faizah merasa hatinya semakin berat. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu terasa terhalang di tenggorokannya. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ada yang lebih besar yang sedang terjadi pada suaminya. Adam semakin terpojok oleh kata-kata ibunya. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak berubah menjadi penuh kekecewaan dan marah yang tertahan. Setelah acara itu selesai, Faizah dan Adam pulang tanpa banyak bicara. Adam memilih untuk tetap diam, meskipun Faizah bisa merasakan kekesalan yang semakin membara di dalam dirinya. Mereka sampai di rumah dengan suasana hening yang tebal, bahkan ketika Faizah berusaha mengajak berbicara. Mas, tolong jangan seperti ini. Faizah berkata pelan, namun suara Adam sudah terdengar lebih keras. Apa yang harus aku lakukan, Faizah? Selama ini aku hanya diam. Aku cuma ingin hidup sederhana denganmu. Tapi mereka terus-menerus menghina aku. Aku nggak bisa terus begini. Adam menyentak dengan suara yang mengandung emosi yang tertahan begitu lama. Faizah diam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia merasa sangat sedih dan bingung. Ini bukan hanya soal pekerjaan atau uang. Ini soal harga diri. Adam yang selalu bersikap sabar kini merasa tak dihargai. Dan ia tahu, perlakuan orang tuanya semakin membuat semuanya semakin parah. Malam itu, Adam tidak tidur di kamarnya. Faizah mencoba untuk tidur sendiri, tetapi pikiran tentang suaminya yang begitu kesal dan kecewa terus mengganggunya. Adam yang tidak pernah mengungkapkan perasaannya, kini tiba-tiba meluapkan semuanya. Faizah tahu, sudah saatnya bagi Adam untuk mengambil tindakan. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengejutkan, sedang dalam perencanaan. Faizah hanya berharap semuanya tidak terlambat. Singkat cerita, waktu terus berjalan. Kelahiran anak pertama mereka, seorang putri cantik yang diberi nama Amara, seharusnya menjadi kebahagiaan yang sempurna bagi Faizah dan Adam. Namun, sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Kabar gembira tentang kelahiran Amara yang semula menjadi momen penuh sukacita, kini seolah terbayang kabut tebal yang menyelimuti rumah tangga mereka. Semua itu berawal dari perasaan Adam yang terus memuncak, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi.
acara tasyukuran kelahiran yang mereka adakan di rumah orang tua Faizah berlangsung sederhana. Namun, meskipun sederhana, Faizah merasakan ketegangan yang semakin menguat. Hari itu, Faizah melihat Adam berdiam diri lebih banyak dari biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Ketegangan itu semakin terasa saat orang tuanya terus saja merendahkan Adam di depan tamu yang datang, tanpa sadar bahwa Adam semakin merasa dipermalukan. "Apa kabarmu, Adam? Masih jadi sopir bus pariwisata?" Ibu Faizah kembali bertanya dengan nada sinis yang membuat Faizah merasa jengah. "Udah punya mobil pribadi belum? Atau masih tetap dengan bus itu?" Faizah ingin berkata sesuatu, ingin membela suaminya, tetapi kali ini Adam hanya menatap Ibu Faizah dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. Ada keheningan yang tebal di mata suaminya, seperti ada rencana yang sedang berkembang dalam diamnya. Tiba-tiba, suasana yang semula penuh tawa dan obrolan mulai berubah saat sebuah suara mesin mobil yang keras terdengar dari luar rumah. Faizah menoleh keluar jendela, dan seketika itu juga dia terkejut melihat sebuah mobil Pajero mewah berwarna hitam meluncur masuk halaman rumah orang tuanya. Semua orang, termasuk Faizah, terdiam sejenak. Tidak ada yang mengira bahwa mobil itu ternyata milik Adam setelah seorang sopir memberikan kunci mobil pada Adam. "Ada apa ini?" tanya Ibu Faizah dengan nada penasaran, meski Faizah sudah mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Faizah tidak sempat bertanya lebih jauh, karena suara mesin lain mulai terdengar. Kali ini, 2 bus pariwisata berukuran besar masuk halaman rumah orang tuanya. Tidak hanya 1, 2 bus besar. Masing-masing dipenuhi oleh orang-orang yang terlihat seperti keluarga besar, meluncur masuk dengan rapi. Semua orang yang hadir di acara itu terkejut. Mereka melihat dengan heran bagaimana bus besar dan mobil mewah itu parkir dengan sempurna di halaman yang sempit. Ada kegelisahan di udara, dan Faizah bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan Faizah tidak tahu apa itu. Sementara semua tamu terdiam, Adam berjalan dengan tenang menuju tempat acara tasyukuran. Wajahnya yang semula datar kini menunjukkan keseriusan yang tak terbantahkan. Faizah yang berdiri di samping ibunya, menatap suaminya dengan penuh kebingungan. Dia merasa ada ketegangan yang aneh, seperti ada beban berat yang sedang dipikul oleh Adam. Apa yang sedang terjadi? Pikir Faizah dalam hati. Adam tiba di depan mikrofon, dan semua orang langsung terdiam. Semua mata tertuju padanya. Dalam keheningan itu, Adam mengangkat suara, berbicara dengan tenang namun jelas, membuat setiap kata yang keluar dari bibirnya menggema di hati Faizah. "Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman, dan keluarga besar. Terima kasih sudah datang untuk merayakan kelahiran anak pertama kami, Amara. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi saya dan Faizah." Adam berhenti sejenak, matanya menatap Faizah yang berdiri di samping ibunya. Faizah merasa ada ketegangan yang aneh, seperti ada beban berat yang sedang dipikul oleh Adam. "Namun, saya juga ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini saya sembunyikan." Faizah merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menatap Adam dengan bingung, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mertuanya, yang sudah biasa merendahkan Adam, tampak bingung dan saling berpandangan. Ketegangan semakin terasa. Adam melanjutkan, "Saya tahu banyak yang mempertanyakan tentang siapa saya sebenarnya, pekerjaan saya, dan mengapa saya selalu memilih hidup yang sederhana. Ada yang mengatakan, saya tidak cukup untuk istri saya, bahwa saya tidak bisa memberikan yang lebih baik. Tapi izinkan saya untuk mengungkapkan yang sebenarnya." Mertua Faizah dan tamu yang hadir semakin tampak penasaran. Ada bisikan di antara mereka, tetapi Adam tetap melanjutkan. "Saya adalah anak tunggal dari pemilik usaha bus pariwisata terbesar di kota ini. Selama ini, saya menyembunyikan hal itu karena saya tidak ingin hidup dengan pamer. Saya memilih untuk bekerja sebagai sopir bus pariwisata karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya menikahi Faizah dengan penuh cinta. Bukan karena status saya, tetapi karena saya mencintainya apa adanya. Namun, hari ini saya ingin semua orang tahu siapa saya sebenarnya."
Faizah yang mendengarnya tidak bisa berkata apa-apa. Suaminya, yang selama ini selalu tertutup dan sabar, ternyata adalah pewaris usaha bus pariwisata besar. Rasa terkejut Faizah begitu dalam, ia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Wajahnya memerah, bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Orang tuanya, yang selama ini merendahkan Adam, terdiam. Wajah Ibu Faizah memucat, dan ia mulai menundukkan kepala. Faizah tahu betul bahwa saat ini orang tuanya tidak bisa berkata-kata. Lagi Adam penipuan, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Saya bukan orang yang suka pamer, dan saya tidak ingin ini menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Tapi, saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang harus diukur dengan pekerjaan atau kekayaan seseorang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan tulus dan penuh cinta. Suasana di ruangan itu sunyi. Semua mata tertuju pada Adam, termasuk mata Ibu Faizah, yang kini tampak penuh penyesalan. Mereka yang selama ini merendahkan Adam kini harus menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka duga. Tasyukuran yang semula hanya akan menjadi acara biasa, kini berubah menjadi momen yang mengubah segalanya. Faizah menatap suaminya, ada campuran rasa bangga dan takjub di hatinya. Adam, yang selama ini selalu tertutup dan sabar, akhirnya mengungkapkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Faizah merasa dunia seperti berputar lebih cepat, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat bagi suaminya. Kini, Adam tidak hanya membela dirinya, tetapi juga membela dirinya di hadapan keluarga besar yang merendahkannya. Semua orang terdiam, tetapi di balik keheningan itu, Faizah bisa merasakan ada angin perubahan yang datang. Karmanya akan datang, dan Adam akhirnya mendapatkan penghormatan yang selama ini pantas ia dapatkan. Adam berdiri di depan semua orang, dengan tenang tetapi tegas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti penghormatan bagi dirinya sendiri, sekaligus untuk Faizah, yang selama ini membelanya dalam diam. Keheningan yang terjalin membuat Faizah merasa seolah-olah waktu berhenti. Pikirannya melayang antara kebingungan dan rasa bangga yang menggelegak di dada. "Mas, aku nggak tahu." Faizah berbisik pelan, hampir tidak terdengar, tetapi Adam hanya tersenyum kecil kepadanya. Ada ketenangan yang begitu mendalam di wajahnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia tunjukkan. "Faizah, kita sudah melalui banyak hal bersama," ujar Adam, suara tegas namun penuh cinta. "Aku tak pernah ingin membuatmu bingung atau merasa tertekan. Tapi sekarang, aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah memutuskan untuk berhenti menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Ini bukan tentang ego, ini tentang menghargai apa yang selama ini kita lewati." Faizah mengangguk pelan, meski hatinya bergejolak. Dia menatap suaminya yang masih berdiri di depan orang banyak. Ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah Adam telah membuka tirai besar yang menyembunyikan sisi hidupnya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kejutan itu datang begitu mendalam, tetapi Faizah bisa merasakan kelegaan di dalam dirinya. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbicara dengan suara rendah, namun tetap jelas terdengar. Mereka mulai saling berbisik satu sama lain, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Semua perhatian tertuju pada Adam dan Faizah, terutama pada Adam yang kini berdiri dengan postur tegap, memancarkan kepercayaan diri yang tidak pernah ada sebelumnya. Ibu Faizah yang duduk di samping ayahnya tampak bingung dan tercengang. Mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Faizah bisa melihat bahwa orang tuanya tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Selama bertahun-tahun mereka merendahkan Adam, menghina pekerjaannya, dan meragukan kemampuannya sebagai seorang suami. Namun kini, mereka tidak bisa lagi menatapnya dengan cara yang sama. Realitas baru telah muncul, menggantikan pandangan lama mereka tentang pria yang selama ini mereka pandang sebelah mata. "Maafkan kami, Mas." Adam, ujar Ibu Faizah akhirnya berkata dengan suara pelan. Ia tampak menundukkan kepala, merasa benar-benar malu setelah mengungkapkan perlakuan buruknya selama ini. Adam hanya mengangguk, seolah tidak ingin melibatkan dirinya lebih jauh dalam perasaan bersalah Ibu Faizah.
Saya tidak ingin Anda merasa malu, Bu. Ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini hanya tentang menjadi diri sendiri. Suasana di ruang itu semakin tegang, namun ada sedikit kelegaan di dalam diri Faizah. Semua perlakuan buruk yang dia terima, semua hinaan yang menimpa suaminya, kini terlihat begitu kecil di hadapan kenyataan yang sesungguhnya. Ada rasa yang aneh, campuran antara kesedihan, kebanggaan, dan rasa sayang yang mendalam. Adam, suaminya, ternyata selama ini sudah banyak menahan perasaan demi keluarganya. Dia bukan hanya sekedar sopir bus, dia lebih dari itu. Tetapi, yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa orang tua Faizah tidak hanya malu, mereka juga mulai merenung, menyadari betapa besar kesalahan mereka. Keangkuhan mereka selama ini tiba-tiba terhempas oleh fakta yang tak terbantahkan tentang Adam. "Tapi kenapa baru sekarang, Mas?" tanya Faizah, akhirnya membuka suara. "Kenapa baru sekarang semuanya terungkap?" Adam memandang Faizah dengan tatapan lembut. "Aku tidak ingin semuanya berbalik menjadi soal harta atau status. Aku hanya ingin kita menjalani hidup dengan kebahagiaan, tanpa ada yang merasa terpaksa atau terbebani. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban, Faizah. Aku ingin kamu tahu bahwa yang terpenting bagiku bukanlah mobil mewah ini atau bus-bus yang ada di halaman rumah ini. Yang terpenting adalah kebahagiaan kita berdua. Dan sekarang, kita punya kesempatan untuk memulai hidup yang baru." Faizah menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ada perasaan yang begitu dalam, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun sebelumnya ia sudah menerima Adam dengan sepenuh hati, namun kali ini, ia merasa lebih bangga dan lebih menghargai suaminya dari yang pernah ia bayangkan. Suasana acara itu mulai menghangat, dan orang-orang yang tadinya terdiam kini perlahan mulai berbicara dengan suara lebih keras. Namun, semuanya tetap dengan rasa kagum yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa tetangga bahkan menghampiri Adam, meminta maaf atas perlakuan mereka yang selama ini juga tidak tahu menahu mengenai keadaan yang sebenarnya. Namun di balik kebingungannya, Faizah merasakan satu hal yang jelas. Dunia mereka telah berubah. Mertua yang selama ini merendahkan suaminya kini melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Adam, yang selama ini selalu menahan diri, akhirnya bisa berdiri dengan tegak dan mendapatkan penghormatan yang selama ini pantas ia terima. "Tetaplah menjadi dirimu, Mas," kata Faizah dengan suara yang penuh rasa syukur. "Aku bangga punya suami sepertimu." Adam hanya tersenyum, menggenggam tangan Faizah dengan penuh kasih. "Aku juga bangga memiliki istri sepertimu. Bersama kamu, aku bisa menghadapinya semua. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai.